Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Jemaat kekasih Tuhan, dengarlah nats yang membimbing kita pada pagi hari ini menurut Markus pasal 6 ayat 41 demikian. Dan setelah dia mengambil 5 roti dan 2 ikan, dia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitulah juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Di bumi ini Engkau menyediakan beragam makanan bagi segenap ciptaan. Kami butuh makan, Tuhan. Oleh karena keserakahan yang merasuki diri sehingga merusak tanah dan laut yang telah dan terus menyediakan makanan bagi kami. Perut yang kosong dan keegoisan memicu untuk mengambil melebihi kebutuhan. Ampunilah kami, Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Dari lautan kami menggelorakan semangat kehidupan, tetapi lautan telah tercemar oleh ulah kami. Di saat yang sama, pemanasan global mulai melelehkan es dan permukaan air laut terus bertambah. Pantai mengalami abrasi dan makhluk yang hidup di lautan terancam punah. Kami sadari ya Tuhan, kerusakan laut yang sementara terjadi tak luput dari andil kami. Kami mohon ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Yang
dengarlah berita anugerah bagi kita. Aku telah menghapus dosa pemberontakanmu seperti kabut yang diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang bertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikian berita anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Dan secara perlahan kaum perempuan dan kaum laki-laki akan membacakan Mazmur pasal 104 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18 dimulai dari kaum perempuan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak. Yang
memberi makan semua orang. Sebelumnya kita lihat slide ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi adalah kicauan burung kauya. Itu adalah kicauan yang terakhir dari seekor burung yang terakhir juga. Karena setelah dia, burungnya punah. Karena dia adalah satu-satunya burung jantan yang masih hidup di Hawaii, namanya burung kauya pokok. Jadi jenis burung yang lain juga punah, tentu oleh karena ulah manusia. Tapi ternyata dia yang masih kecil ini lama-lama menjadi besar, dan tiba saatnya dia mau kawin. Dan karena itu dia bersenyum memanggil pasangannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kawanan burung yang lain sudah tidak ada lagi. Dan pasangan-pasangan muda yang seusianya sudah tidak ada lagi. Dia terus berkicau dan berkicau, memanggil teman betinanya, tetapi sambutannya, tetapi kicauannya tak terjawab. Dan karena itu kicauannya direkam oleh para ahli, karena tidak mungkin kita akan mendengar lagi kicauan burung kauya pokok yang sudah punah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini salah satu contoh dari lingkungan hidup, khususnya spesies burung, yang di dalam Mazmur 104 yang tadi kita baca bersama-sama dikatakan bahwa di dekatmu ada burung-burung dan dia berkicau dari daun-daun. Di atas pohon aras tempat dia tinggal, rumahnya ada di atas pohon selumbar. Tetapi ternyata ada begitu banyak ciptaan Tuhan yang sudah punah. Dan salah satu burung itu hanya tinggal rekaman untuk kita bisa mendengarkan. Belum lagi jenis-jenis ikan di laut. Tadi pendeta mau bilang ada adetola dari alo datang. Biasanya bawa banyak ikan kering. Tapi kali ini sulit karena memang ikan sudah semakin mahal dan ada banyak ikan yang sudah tidak bersahabat lagi dengan manusia karena banyak yang punah. Ketika di pasar bubu tidak penuh. Ya karena tempat tinggalnya dia yaitu tumus karang, yaitu rumah ikan juga punah karena keegoisan manusia ingin mengambil ikan sebanyak-banyaknya dari semua. Akibatnya tumbuh karang yang menjadi rumah ikan juga turut hancur. Kalau saudara rumah lain ada mau tinggal di mana? Dong pindah tempat lain. Dong pindah tempat karena itu ketika pasang bubu saudara ikan yang datang. Ini penting buat mama semua karena katakanlah burung, dia punya peranan yang sangat luar biasa. Ya, tadi saya dapat kicauan burung banyak sekali. Ya, jangan sampai burung pipit itu di kemudian hari kita jadikan nama sah atau di kicauan sah. Ya. Karena burung ini juga penting, dia punya fungsi ya dalam satu mata rantai kehidupan ekosistem ini. Dia punya peranan yang sangat penting ya. Karena kadang tiba-tiba di depan rumahnya ada tumbuh pohon hensel.
Tiba-tiba pohon manunggal tumbuh, sampai kata tapi dia bertambah besar, potong sudah bisa dapat sayur ya, sayur yang luar biasa ya. Dulu bilang itu biar karena satu-satunya pohon ya, pohon sayur ya. Saya biasanya sekarang di apa ya, tapi ini pohon ya, soalnya jadi dia ahli bersih ya, jadi sangat bagus. Itu kan yang kan ya, memang itu manusia itu, tapi kebanyakan burung-burung ya, burung-burung yang luar biasa. Belum lagi di hutan-hutan itu ya, manusia hanya menebang ya, menebang sampai menanam kembali. Tapi burung-burung punya peranan untuk menanamkan kembali ya. Pohon beringin tiba-tiba tumbuh di bawah rumah ya, beringin kecil, burung itu ya. Jadi darat juga memberikan makanan kepada manusia ya, memberikan makanan kepada manusia. Tema kita darat dan laut dalam Kristus memberikan makan bagi banyak orang. Tidak ada keterkaitan yang di roti dua ikan dari laut, roti dari darat. Nah roti ini juga ada peranan dari burung-burung juga yang boleh masuk ke kesempatan kita baca. Sangat luar biasa, indah sekali dikubah untuk kita merenungkannya secara bersama-sama. Karena kita masuk dalam mulai hidup ya, minggu yang kedua di mana ini tidak sekedar mencanangkannya, tapi kita merayakannya. Kita merayakannya dengan kata-kata, tapi juga merayakannya dengan tindakan. Paling tidak diharapkan kalau kita belum punya sumber resapan, kita pulang kita punya sumber resapan. Ya, sumber resapan itu lupa dia bilang tanam air, dia tanam air, ya, sehingga air darah dan kamar mandi dia tidak mengalir percuma, tapi dia masuk di dalam tanah sehingga rumah kita dingin. Paling tidak ada sumber resapan dari setiap rumah. Ada satu pohon keser lah, ada satu pohon. Karena pohon-pohon ini mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Oksigen ya, itu biasanya orang kalau orang sesak itu dibutuhkan O2 tambah makanya. Tapi di udara tersiapkan lewat pohon-pohon. Pohon-pohon mengeluarkan oksigen untuk manusia hidup. Manusia mengeluarkan zat beracun CO2 dihidup oleh pohon-pohon. Jadi ini mata rantai sistem yang luar biasa yang sudah Tuhan ciptakan. Kita menghirup oksigen dari pohon-pohon. Pohon-pohon menghirup zat beracun dari pohon yang mengeluarkan lewat nafas. Jadi kita bayangkan kalau pohon-pohon semakin berkurang, bagaimana rasanya? Dan ini adalah panggilan iman. Jadi bukan sesuatu di luar iman. Kalau dulu sekali sebelum ada Emil Salim ya, Menteri Lingkungan Hidup, untuk anggap bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan, tanam pohon, penghijauan itu tugas pemerintah. Atau tugas iman itu hanya berdoa saja, yang rokan-rokan bisa. Tapi kalau pembacaan kita jelas bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara taman. Dalam bacaan kita hari ini luar biasa. Ya, firman Tuhan yang menggambarkan tentang keindahan semesta yang ada ciptaan kita, yang menjadi pilihan hewan-hewan yang juga adalah ciptaan Tuhan. Tetapi hewan-hewan itu banyak yang berguna dan pohon-pohon pun semakin tandus sehingga udara semakin panas ya, karena ozon kita luar, matahari langsung menyentuh kulit kita bisa menyebabkan penyakit kanker dan terjadi rumah kaca di atas, artinya asap-asap semua naik di atas, asap beracun yang kita keluarkan, kendaraan-kendaraan keluarkan tidak diserap oleh tanaman yang kurang, naik di atas dia membentuk semacam rumah kaca. Akibatnya matahari yang turun tidak bisa dipantulkan kembali, dan akhirnya cuaca semakin panas. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan sesuai tema kita tentang darat dan laut dalam Kristus memberikan makan bagi banyak orang, di mana terlihat Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang laki-laki ya, belum lagi perempuan yang hidup. 5.000 orang laki-laki, berarti perempuannya tidak hidup. Dan 5 roti dan 2 ikan, ikan dari laut, roti dari darat. Tuhan memberkatinya sehingga semua orang tercukup. Dijelaskan dari awal bahwa pada waktu itu murid-murid setelah kembali dalam memberitakan Injil tentang apa yang Tuhan kerjakan dan mengajarkan tentang siapa Yesus,
Maka dia datang, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa mereka diserang. Tapi ternyata semua orang tahu kemana Tuhan Yesus dan murid-muridnya bertolak, Sehingga mereka ambil jalan pintas, jalan darat. Sehingga sebelum sampai ke tempat yang dituju, orang-orang banyak sudah mendahului. Maksud hati awalnya untuk bersedekah, tapi ketika melihat begitu banyak orang yang punya kehidupan luar biasa untuk menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan, maka bergeraklah Yesus dengan belas kasihan, karena mereka diibaratkan seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Bayangkan kalau domba yang tidak punya gembala seperti apa? Gembala tugasnya menuntun domba-domba ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, ya, supaya mereka bisa ditinggalkan, supaya mereka bisa istirahat. tapi mereka yang datang kepada Yesus ibarat domba yang tidak bergembala. Maka bergeraklah Yesus dengan belas kasihan. Dan ketika ia mengajarkan tentang firman Tuhan, maka hari mulai gelap. Maka murid-murid mulai gelisah. Ya, aku ketika makan orang di Yunani saya kasih makan. Ya, kata Tuhan Yesus, musuh, ya sama. Dulu ini semua. Tapi bukan, supaya bisa pulang kok. Beli roti di kampung-kampung yang ada akan lewat. Tapi Tuhan Yesus bilang, berilah mereka makan. Berilah mereka makan. Lalu bilang, kamu sebenarnya butuh banyak makanan, terus makan ini orang lebih banyak. Tuhan Yesus bilang, ada berapa roti? Dia bilang, mau tidak membagikan. Tapi dari apa yang ada, ternyata Tuhan berkati. Di dalam Kristus ada kasih karunia yang luar biasa, sehingga keraguan manusia terjawab oleh Tuhan, sehingga semua yang ada pada saya tidak ada yang apa, semuanya terpuaskan, malah masih sisa 12 belum termasuk ikan-ikan yang tersisa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita memang luar biasa. Allah yang tidak hanya berjanji, tetapi Allah yang menepati janjinya. Sebenarnya sejak awal Tuhan sudah mengikat perjanjian dengan manusia. Manusia pada dasarnya egois. Manusia pada dasarnya serakah. Sehingga Firdaus tidak lagi bisa menjadi tempat yang nyaman untuk hidup. Kita bisa menyaksikan dalam Alkitab di mana air bah. Tapi Tuhan berjanji dengan lagi. Tapi manusia tetap saja bergerak di dalam keegoisannya. Tapi Allah sungguh setia. Apa yang dijanjikan dia tidak pernah mungkin. Terhadap Abraham, dia berjanji bahwa Israel akan menjadi bangsa yang besar. Dia berjanji tentang tanah yang berlimpah susu dan madu. Meskipun tanah telah menjadi tandus akibat ulah manusia, tapi janjinya tidak pernah dia mungkin. Dan tanah berlimpah susu dan madu dianugerahkan kepada bangsa Israel. Dan kita sebagai Israel baru dalam Kristus juga bisa menikmati kasih karunia Tuhan yang tak terhingga sampai sekarang, di mana kita masih bisa bernafas, bisa hidup, kita saat kita
Dan bahwa kamu ada sampai sekarang kita sangat kuat dari kita. Tapi karena kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Meskipun ada banyak susah yang kita hadapi. Ya bahwa kalau kita sekarang ini sumber belajar terlalu banyak ya. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber belajar kita terlalu banyak. Ya, HP yang kita pakai. Kita bisa tahu ada burung lokal ya, spesies yang terakhir yang menangis karena manggil-manggil pasangannya tidak kunjung datang. Kasihan ya. Dan kita akan tahu banyak. Kita bersyukur. Dan itu merupakan pembelajaran bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang kita lakukan? Dengan anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kita bisa menyewa, supaya kita bisa hidup, supaya kita bisa dijauhkan dari ancaman kelaparan, ancaman banjir, dan berbagai ancaman-ancaman yang lain. Tuhan sungguh luar biasa. Dan karena itu dalam syukur kita terpanggil untuk juga itulah semua yang gereja. Orang ekarat. Kita tidak harus putus asa. Tapi kita terpanggil untuk berjuang. Karena kekuatan kita tidak menambah sehasta usia. Sehasta itu cuma sepanjang hidup sampai ke sini. Jadi kita terpanggil untuk bangkit. Anak-anak muda juga terpanggil untuk bangkit. Jangan putus asa. Ada banyak hal yang masih bisa kita kerjakan. Dan Tuhan menjanjikan berkat bagi kita semua. Asal kita mau bersyukur dan mau bekerja turut serta dalam proses pengelolaan hal ciptaan Tuhan yang dianugerahkan. Ada satu contoh yang nyata di Laut Selatan. Ada dari apa kok? Dari Laut Selatan. Itu terkenal dingin sekali, bahkan sering ada kabut. Pohon serengge, vanili menghasilkan luar biasa. Tapi satu ketika kabut langsung ada lagi. Hama juga menghasilkan vanili, serengge, pohon-pohon sudah mulai berkembang. Mata air juga, debit mata air juga mulai berkurang. Jadi pendeta Ketua Kasih Laut Selatan dia panggil jemaat tongkol ngomong-ngomong dia tentang apa yang harus buat gereja. Karena di dalam budaya ada pemandi-pemandi juga. Di pohon sebelum ditebang ada di pemandi juga. Tetapi orang suka pemandi-pemandi yang ngomong-ngomong besar. Jadi dia menjelaskan tentang kearifan lokal, tentang budaya yang juga sebenarnya ada nilai positif yang harus dilihat. Kalau budaya nilai negatif tentang percaya kepada pohon-pohon langsung boleh. Tetapi kalau pohon sebelum ditebang itu harus dijaga, dilihat. Karena itu pohon itu burung yang tanam, bukan potong yang tanam. Burung yang tanam, potong yang ditebang-tebang bisa dibuka. Sutebang masih tebang burung ya. Dan burung ukuran itu sesuai dengan kecil besar. Ya. Burung beo ditangkap paling pintar di Indonesia ya. Pertama burung beo di Nias yang paling besar yang pintar ngomong, yang kedua burung beo tangkap. Jadi pilot-pilot tolong biasa beli beo. Nah ini beda harus beli. Ya dia bilang ada waktu baca buku bilang oh beo itu diajar pada waktu dia tenang, waktu tenang. Ada dari sini kasih makan. Beda dari awal dari 500 rupiah, dulu 500, kok kecil ya, dikurangi sepotong saja. Jadi kalau jual sesuai ukuran. Jadi kan itu beda sama ngomong-ngomong. Tadi kan buku bilang, kalau kamu ajar, tapi kan justru salah. Dia ajar, dia cuma ajar dalam buku. Alahan, dia apa, dia ajar dalam Pancasila.
Kalau sudah informasi di sungai sana. Tiap malam mereka terus. Sampai dia sudah ngomong. Sekarang di ruang pengajar dia dari belakang di bawah pohon bis. Kita pasang babai, mulai. Kalau di bawah pohon ada Pancasila. Dia langsung Pancasila. Jadi aku mencoba menyanyi biasa biar hadir. Habis pengaji tentang Pancasila. Sudah tahu seperti dia sudah diskusi om semua. Sayur kata ibu beli sayur kok dia sonde. Biasanya kan anak saudara. Mereka mau bilang sonde. Ibu sonde itu sonde. Bu anjing deh, boy. Pagi-pagi suka sedikit. Dia kalau mencepat dia berusaha. Malam dia siap lagu nyanyi jam 12 sampai dia penyanyi di dunia. Tapi akhirnya dia suka aja. Maksudnya dia suka aja. Nah dia harus setan ini. Akhirnya pendeta ini panggil jemaat toh, dia kasih pencerahan tentang nilai budaya dan nilai Injil yang harus dilestarikan. Dan dia ajak untuk tanam kembali di bulu pohon-pohon loh. Tanam. Dan binatang burung-burung semboleh di luak musang semboleh. Kenapa? Luak itu kan musang itu kan dia yang tanam di kopi dong. Makanya ada kopi luak ya. Kopi luak maksudnya buat kotoran. Kopi itu digoreng jadinya enak. Jadi white coffee itu bukan luak asli, itu hanya nama sekarang karena memang pengalaman di kampung-kampung itu luak musang kotoran kopi itu kalau digoreng dia enak. Tapi sekarang hanya tinggal nama luak, tapi itu bukan dari musang asli. Karena musang ada. Jadi musang dijadikan maskot semboleh, maskot Tugas Alus Selatan sampai sekarang. Kalau ketemu musang semboleh tembak. Burung-burung dong semua sudah dipelihara. Dalam jangka waktu 4 tahun, satu kali di perayaan dia, itu pohon-pohon semua tumbuh lebat dan matahari berwarna. Dan akhirnya mereka bikin pertimbangan dan menerima sekarang ya. Dan pemerintah kasih dia penghargaan lingkungan. Jadi sekarang ini malah orang kasih tanda dong, nama. Jadi nyata pemerintah mau kayak timbang-timbangnya. Dia terus menanam. Sifat, ternyata saya lantai. Dia masih hidup. Jadi kopi Alus Selatan bisa. Banyak orang yang menulis tentang itu. Jadi ini nyata bahwa Allah berkarya. Tapi karyanya Allah itu jangan dihancurkan oleh manusia. Manusia dilibatkan oleh Tuhan untuk terus bekerja supaya air sama ya, sungai ya. Jadi itu yang ada di Alus Selatan sekarang ya. Saya bilang dan kalau pergi yang bisa ditanyakan dan orang yang masih ada dia itu sebenarnya dan menjadi contoh untuk seluruh kasih yang ada di sana di timur. Dan sekarang kalau saya mau sebagai ada cerita ini. Antara Tuhan dan manusia, yaitu relasi vertikal. Ya, tapi juga yang memiliki relasi horizontal, yaitu antara manusia dengan manusia. Dan bagaimana saja relasi dengan alam semesta. Antara dosa dan manusia. Tuhan sebenarnya akan manusia berbeza dengan dunia ya. Bukan dalam Kristus Yesus. Menghasilkan Kristus. Dalam Kristus ya. Karena dalam Kristus memiliki untuk semua orang. Dan itu yang memiliki dan memelihara anak mulai dari bulan kita sendiri. Dari rumah kita sendiri ya. Satu rumah menjadi tetangga bunga, ya, tetangga pepaya, ini bisa sangat betul bisa tanam kok. Mulai dari rumah tangga kita masing-masing, ada macam-macam, dan pasti semuanya akan benar.
Angkatilah tersembah syukur kami, sebab siapakah kami ini yang dapat memberikan dengan kesukaan sendiri, semuanya Tuhan punya, dan kami memberikan dari tangan Tuhan sendiri. Amin.
Salam